Terlahir sebagai mobil hasil kolaborasi antara Indonesia dan juga Jepang, ini adalah perjalanan singkat sang legenda Kijang di tanah air. Yang pertama, ada Kijang Buaya. Lahir pada tahun 1977, Kijang generasi pertama ini merupakan originalitas dari sebuah Kijang, yaitu mobil niaga. Bentuk yang sederhana, serba mengotak, dan juga serba praktis mengangkut barang ini memanglah ikonik. Apalagi bagi para pengusaha-pengusaha lawas yang memanfaatkan kendaraan ini sebagai kendaraan operasionalnya. Yang kedua, ada Kijang Doyok. Kijang generasi kedua yang lahir pada tahun 1981 ini menjadi Kijang pertama yang punya versi LMPV-nya nih. Dan di dalam generasi kedua kali ini, Toyota tuh berusaha banget membuat Kijang ini sebagai kendaraan yang proper dengan penggunaan material kaca pada jendelanya. Tidak seperti Kijang Buaya yang memanfaatkan terpal sebagai jendelanya. Yang ketiga, ada Kijang Super. Lahir pada tahun 1986, Kijang Super menjadi salah satu mobil Kijang legend pada saat itu. Karena di era Kijang Super ini, mobil yang diusung oleh Toyota murni menjadi full MPV atau berpenumpang. Selain itu, dalam generasinya, mobil ini tuh punya dua versi, yaitu long wheelbase dan juga short wheelbase. Wah, udah kayak S-Class-nya Mercy aja ya. Tapi jangan lupa, di masa itu, Kijang juga mengeluarkan facelift-nya dengan meluncurkan Kijang Grand Extra yang sudah menggunakan AC double blower dan juga penyempurnaan di bagian karburator nih. Berikutnya ada generasi Kijang keempat, yaitu Kijang Kapsul. Terlahir pada tahun 1997, generasi Kijang ini lahir dengan keadaan yang tidak lagi serba mengotak. Dengan gaya yang serba membulat, Kijang generasi 4 ini mempunyai julukan sebagai Kijang Kapsul karena bentuknya yang serba membulat tadi. Kijang Kapsul ini menjadi Kijang pertama yang menggunakan mesin full injection dan juga mempunyai pilihan transmisi otomatis. Gak cuma pada pilihan transmisi, mesin pada Kijang Kapsul ini punya 3 pilihan mesin, yaitu 1800cc dan juga 2000cc bensin. Serta untuk pertama kalinya Kijang merilis mesin berkode 2L2400 diesel. Wah, gokil nih. Karena tanpa diesel di generasi Kapsul, mungkin saat ini kita nggak akan kenal tuh sama Innova Cumi, ya kan? Tahu lah ya. Berikutnya ada Kijang Innova. Lahir pada tahun 2004, untuk pertama kalinya Kijang mengusung nama Innova di belakang namanya. Pada mobil ini, bentuknya sudah bertambah jauh lebih modern, serba membulat dengan penambahan teknologi canggih seperti VVTi, diesel common rail, multi information display, hingga tersedianya airbag yang menjadi standar safety. Kalau dipikir-pikir, cukup canggih juga ya. Emang sih, gak heran, karena pada masanya Toyota akhirnya memasukkan Kijang di dalam International Multi-Purpose Vehicle atau IMV. Dan yang fenomenal, pada generasi ini facelift-nya punya julukan juga loh, yaitu Innova Barong. Yang keenam, ada Kijang Innova Reborn. Lahir pada tahun 2015, Kijang generasi 6 kali ini tampil dengan kesan yang cukup mewah dengan berbagai tipe, mulai dari G, V, Q, hingga tipe sporty mereka yaitu Venturer yang sedikit kemewah-mewahan. Dan pada varian ini, entah kenapa ya, nama Kijang tuh agak sedikit lebih kecil gitu dibanding Innovanya. Ya, tapi di samping itu sih, generasi Innova ke-6 ini punya varian diesel yang terkenal dengan keganasan performanya, yaitu 2GD FTV yang lengkap pakai turbo. Gokil. Yang terakhir, ada Kijang Innova Zenix. Lahir sebagai generasi ke-7 dari Kijang, akhirnya Kijang ini tidak lagi menyematkan mesin diesel pada semua variannya. Ya, terlihat sedih sih ya. Apalagi buat yang masih kangen sama rongan diesel dari mesin 2GD sebelumnya. Selain menghilangkan varian diesel, nama Kijang pada generasi ini dibuat lebih kecil lagi nih daripada Innova. Apalagi dibanding sama sebelumnya. Ini kayak lebih cute gitu. Ya, tapi ya udahlah ya. Di samping hal tersebut, ini tetaplah sebuah Kijang yang semakin lama semakin canggih. Terbukti kan dari generasi 7 terbaru saat ini sudah dilengkapi mesin hybrid dan semakin mewah dengan disematkannya panoramic sunroof pada mobil ini. Selain dari semua hal tadi, Innova kali ini sudah menggunakan FWD dan sasis monokok yang berpengaruh terhadap keasikan berkendara dan keiritan konsumsi BBM-nya. Ya, tapi walaupun front wheel drive, tapi tenang kok. Karena surprisingly mobil ini akhirnya masih bisa kok buat diajak buat nanjak-nanjak yang agak tajam. So itu dia perjalanan panjang dari sebuah Kijang di tanah air. Kalau kamu lebih suka Kijang varian mana nih? Tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar ya.